Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakal belajar klasifikasi gambar. Pertama, ketik ini dulu ya, ganti nama dulu. Praktikum berapa? 4. Udah. Nah, kita import library-nya dulu. Yang pertama, library dari sklearn, yaitu datasets. Itu nanti library-nya buat ngeload dataset. Ini banyak dataset yang bisa kita load dari Boston, Iris, model. Ini buat diabetes, digit, dan lain-lain. Nah, kita bisa ngambil dataset, jadi kita nggak usah nyari dataset sendiri. Terus biasa matplotlib, plt, import nampi, sama ya nanti. Udahlah. Terus yang pertama kita bakal pakai datasetnya MNIST. Nah, MNIST ini kayak dataset buat ini kayak angka-angka tapi handwritten, kayak tulis tangan gitu, ada yang nulis. Nah, ini kita bisa dapat datasetnya itu dari OpenML. Nah, kita search MNIST, nanti di data, terus kita cari. Ini kita pakai yang MNIST 784 karena ya yang pakai banyak, 13.000. Nah, kita pakai itu caranya. Di sini ada OpenML. Nah, ini ada OpenML, nanti funksinya fetch OpenML, terus namanya, terus versinya. Namanya kita pakai yang MNIST 784. Nah, kita pakai datasets dot fetch apa tadi, OpenML. Terus tadi nama database datasetnya MNIST 784. Terus versinya 1. Nah, sebenarnya di sini kita bisa kayak nge-returnnya kan, ini returnnya kayak objek gitu kan, punya atribut X sama atribut Y. Nah, di fetch OpenML ini kita bisa ngasih apa, returnnya jadi langsung 2 variabel gitu. Jadi kita bisa jadinya return X, Y nya true. Nah, nanti kita bisa dapat nilai X sama Y. Nah, gini. Nah, kalau udah di run, tunggu ya, ini ngeloadnya lama. Mungkin nanti praktikumnya lama diem nunggu loadingin. Nah, udah. Nah, lalu kita mau nampilin salah satu lah. Misal berapa, yang ke berapa, 10. Kita show pakai matplotlib. Nah, kita nge-reshape biar apa ya, biar ukurannya sama. X itu kan tadi data buat data MNIST-nya, data objeknya. Terus kita reshape jadi ukuran berapa, misal 28 ke 28. Habis itu kita print. Nah, ini kalau kita lihat ini angka 3 ya kayak gitu.
Nah, intronya kayak gitu. Langsung kita menuju klasifikasi yang pertama. Jadi yang pertama kita pakainya regresi. Biasa kita pakai sklearn. Kalau kalian mau belajar kayak gitu, di sklearn ini lengkap banget, banyak tutorialnya. Sklearn, pemilihan model, logistic regression. Nah ini logistic regression itu kayak apa ya? Jadi di machine learning itu ada empat tipe ya, klasifikasi, regresi, terus clustering, sama satunya apa ya, lupa. Nah itu salah satunya regresi ini, logistic regression, tapi untuk klasifikasi. Nah terus kita import matriksnya dulu, nanti ini kepake buat apa ya, nampilin hasil tesnya. Nah tadi kan kita dapat X sama Y kan, X itu datasetnya, terus Y itu kayak hasilnya. Misal ini X-nya kayak gini, X-nya gambar kayak gini, terus nanti Y-nya itu angka 3 gitu, jadi jawabannya lah. Terus kita bikin kayak dari dulu variabel, terus kita bagi apa ya, bagi data. Kan kita udah dapat data tadi. Nah kita bagi datanya itu buat testing sama buat training kan. Nah jadi kita bikin variabel buat testing sama training, dapat dari X, terus variabel n data tadi kan masih panjang n nya, terus kita baginya seperempat buat testing, 3/4 buat training. Nah ini buat, kalau nggak salah kayak gini. Ini nanti di run aja, kalau salah ya udah. Buat tes, buat Y. Nah ini Y. Nah udah, terus tinggal di print nanti jumlah trainingnya berapa. Tesnya sih, terus jumlah testingnya berapa. Udah kan, semoga nggak error. Apa ini? Oh, lupa belum ditutup. Ini harusnya ditutup. Terus ini pakainya range. Oke. Nah udah, kita punya data training 52.500, data testing 17.500. Nah pertama kita bikin variabel buat logistic classifiernya. Kita panggil logistic regressionnya, terus kita set toleransi. Jadi toleransi itu mana tadi, nggak keluar. Halo. Nah toleransi itu untuk masih nggak ada ya.
Toleransi itu untuk kayak kita kan ini nge-training kayak mesinnya kan, nge-training ini. Nah, kalau sampai errornya itu lebih kecil dari toleransi, maka proses trainingnya itu nanti bakal selesai. Jadi semakin kecil toleransinya, nanti akurasinya semakin tinggi, tapi waktu trainingnya lama. Ya, buat biar cepet kita kasih 0,01 aja. Biasanya standarnya 0,01 kayak, tapi biasanya 0,1 aja nggak apa-apa. Terus kita langsung di feed langsung ke training. Jadi feed ini fungsinya buat kayak ya ngejalanin aja. Jadi kayak semua fungsi training itu udah jadi satu metode di feed ini. Jadi gampang. Nah, ini tinggal run, nanti mesti lama ya. Ya ditunggu. Nah, sembari menunggu kan habis training pasti itu langkah selanjutnya adalah testing. Nah, jadi kita bikin kan tadi ini data yang buat di feed-nya data training kan. Nah, data testing nanti buat kita coba apa ya, machine learningnya, classifiernya, pakai function namanya predict. Terus predict, kita predict tesnya, habis itu dari metode tadi classification report. Jadi nanti ada nge-return para isinya itu precision, recall, F-score sama support. Ini tinggal Y-true-nya. Y-true itu hasil buat tesnya, Y-tesnya, terus habis itu predictionnya. Tinggal print report. Nah, jadi kita punya precision, recall, F1 score sama support. Nah, keempat ini apa sih? Nah, jadi precision itu ada di mana sih? Nah, ini precision itu TP dibagi TP ditambah FP. TP itu apa? TP itu true positif. Jadi itu benar tapi yang di positif. Gimana ya? Jawabannya benar di tempat yang benar, terus itu benar. Ya kayak gitu lah. Apa inilah. Nah, ini. Jadi kan ada gambarnya apa ya? Udah diajarin kayak di email. Kayak email kan ada kayak misal ada yang email yang spam, ada email yang masuk inbox. Nah, true positif itu email yang email beneran dan diprediksi masuk inbox. Nah, terus yang false positif itu yang apa ya? False positif itu yang salah tapi di prediksinya benar. Terus ada false negatif sama true negatif. Jadi yang false negatif sama true negatif itu prediksi dari anunya salah. Nah, terus lanjut. Nah, ini kan kita udah pakai logistic regression yang biasa. Hasilnya udah lumayan bagus, akurasinya 93. Oh ya, terus sama KF1 score itu rata-rata dari precision sama recall-nya aja. Terus support itu kayak jumlah TC-nya itu. Jadi TC-nya di pertama kan totalnya 17.500 datanya. Terus lanjut kita pakai penalty atau regularization. Nah, jadi penalti itu untuk membatasi overfitting. Jadi kalau
kalau suatu training itu dilakukan kelebihan, nanti hasilnya jadi overfitting, jadi terlalu fokus ke data training, jadi pas waktu dites malah akurasinya menurun. Nah, kita coba pakai yang variabel tadi aja. Kita bikin stick regression, kita define penaltinya. Penaltinya pakainya L1. Terus toleransinya sama 0,01. Nah, terus sama kayak yang tadi, kita fit lagi. Udah tunggu lagi lama banget. Oh, L-nya kecil. Sorry. Coba pakai L2. Mungkin L1 udah nggak support kali ya. Lupa nggak ngecek. Ya udah, apa kita pakai L2 aja nggak apa-apa. Nah, udah, kita copy yang tadi aja, kan kita pakai variabel yang sama. Nah, ya hasilnya kurang lebih sama lah ya, sama persis ya. Itu sama. Nah, habis itu kita mau nyoba pakai SVM. Nah, SVM itu apa? SVM itu support vector machine. Nah, jadi ini buat metode buat klasifikasi juga. Ini termasuk yang gampang implementasinya. Ada yang FVC linear sama yang SVC biasa. Kita coba yang linear dulu, karena sebelumnya kita pakai regression. Biar agak sama buat SVM, langsung aja. Terus kita buat baru aja. Kita pakai apa? Linear dulu. Linear SVC. Nah, terus tinggal di fit. Keluar. Ya udah, paling isinya training sama tes. Dan kita tunggu lagi. Sama yang mana? Linear SVC. Fitnya isinya X sama Y. Nah, tunggu lagi, masih lama. Nah, jadi metode klasifikasi itu ada banyak banget. Ini kita pakai yang gampang-gampang dulu aja. Kalau kita pakai library ya tinggal gini, tinggal declare objeknya terus langsung fit gitu, tinggal pakai. Jadi kalau kita penelitian beneran,
kita harus tahu dalam-dalamnya juga. Ya buat sekarang nggak apa-apa, penting kita tahu, kita bisa makainya aja nggak apa-apa. Namanya adalah kita nyicil dulu. Ini kan classifiernya SVN. Ya, tinggal nunggu run. Nah, satu lagi deh sekalian. Nah, jadi yang satu lagi, yang terakhir kita pakainya SVC yang biasa, enggak yang linear. Jadi nanti kita override aja. Langsung SVC gini. Nah, terus tinggal di feed kayak tadi, training X, training, terus ya kodenya table klasifikasi gitu ya, table klasifikasi. Nah, yang terakhir ini nanti bakal lama banget soalnya SVC itu buat nggak begitu recommended buat yang filenya gede. Jadi nanti yang SVC buat PR aja. Nah, ini malah akurasinya lebih turun daripada yang logistic regression kan. Tapi nanti kalau pakai SVC nanti akurasinya lebih tinggi harusnya, yang bukan yang linear. Sama aja, kita tinggal copy. Nah, udah, kita tinggal run. Nah, ini nanti lama banget, mending jadi post test saja. Nah, mungkin itu aja ya praktikum kali ini. Maaf kalau agak nggak jelas soalnya udah malam, ngantuk bos. Udah ya, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.